Ya, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Kapolda Bali yang baru, yaitu Bapak Irjen Pol Petrus Reinhard Golose. Nah, Bapak melanjutkan perbincangan kita yang tadi. Saat ini Pak, sepertinya di Indonesia itu isu terkait SARA itu sudah sangat banyak diperbincangkan gitu Pak. Dan kita tahu di Bali juga dengan beragam orang yang seperti itu tentunya akan ada isu intoleransi juga. Nah, Bapak melihat keadaan seperti itu seperti apa, Pak? Jadi isunya SARA ya, bukan Vera. Iya. Jadi gini, kita berbicara tentang intoleransi. Jadi kita terkenal sebenarnya sebagai bangsa yang penuh sangat toleran. Tapi memang akhir-akhir ini terusik dengan masalah-masalahnya yang berhubungan dengan intoleransi. Dan ini bukan ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa kita besar karena kita berbeda. Iya. Urusan ideologi bangsa ini sudah selesai waktu founding fathers kita mendirikan bangsa ini. Sudah selesai pada tanggal 17 Agustus dan disahkannya Undang-Undang Dasar 45 pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi berkaitan dengan ini, negara tidak boleh kalah dengan para intoleran. Saya sebagai Kapolda Bali, saya akan bersama-sama dengan saya dan pasukan dan tentunya dukungan dari masyarakat Bali dan seluruh stakeholder, seluruh komponen masyarakat Bali untuk tetap berpijak kepada NKRI. Jadi kalau kita berbicara tentang intoleran, bukan di Indonesia tempatnya, karena bangsa kita amat sangat menghargai masalah toleransi. Dan ini terkenal di dunia. Bagaimana keramatamahan bangsa, bagaimana saling menghormati antara majority dan minority, bagaimana saling bertanggung jawab antar agama, pemimpin politik, dan semua sudah ada forumnya. Sehingga ini perlu sekali saya sampaikan sehingga masalah-masalah ini tidak lagi menjadi komoditi yang harus ini oleh segelintir orang. Dan ini negara tetap akan paling depan. Kemudian langkah apa nih yang akan Bapak tempuh untuk tetap menjaga stabilitas kerukunan umat beragama yang ada di Bali, Pak? Tentunya kita pertama, saya katakan tadi, saya pertama kita dengan soft approach, pendekatan lunak, bersama-sama, tetapi sekali lagi bahwa ada undang-undang yang harus diikuti oleh bukan hanya di Bali, tetapi di seluruh jurisdiksi Indonesia. Juga ada hard approach. Jadi kalau tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan lunak, maka juga hukum yang akan berbicara. Nah, ini yang harus kita jaga bersama dan tentunya Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Bali ini, tidak bisa berdiri sendiri, tetapi memerlukan juga support dari berbagai langkah-langkah yang sudah kita lakukan adalah bersama-sama dengan pendekatan dengan seluruh pemuka agama, seluruh tokoh-tokoh yang berkompeten di sini untuk menolak segala bentuk intoleransi yang akan terjadi, khususnya di Pulau Bali. Khususnya di Pulau Bali. Mbak Vera berasal dari Pulau Jawa, saya dari Pulau Sulawesi. Alangkah bahagianya semuanya orang yang seperti ini apabila kita bersama-sama. Sekarang kita berada di Pulau Bali, berbeda tetapi kita satu di sini. Oke. Sebenarnya ada satu hal juga Pak yang menarik untuk kita bahas, yaitu terkait masalah terorisme nih. Melihat latar belakang Bapak juga dari Direktur Penindakan di BNPT. Saya bukan direktur dulu, saya ya, Pak, deputi. Deputi, oke. Nah, deputi di penindakan eselon 1A. Eselon 1A, oke. Bagaimana nih Pak untuk mengatasi masalah terorisme yang ada di Bali? Jadi gini, sebenarnya kita tidak bisa bicara tentang Bali. Saya pada waktu saya berada di New York, saya berada di Geneva, berbicara orang, kemudian kalau ada kunjungan yang lain, orang selalu menanyakan bagaimana situasi keamanan di Indonesia. Saya tanya, dari teroris, saya tanya, apakah kalian tidak pernah mengalami itu di Paris, Brussels, kemudian Jerman yang kata teknologinya amat sangat, di Munich, New York, Boston. Nah, kita di Indonesia diakui penanganannya di dunia internasional. Kenapa? Karena kita mendahulukan pendekatan lunak. Dulu kita melakukan hal-hal yang responsif, tetapi
sesudah adanya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, polisinya negara kita lakukan dengan soft approach. Kita lakukan namanya deradikalisasi. Deradikalisasi itu adalah bagaimana membuat orang yang sudah terkooptasi paham radikal untuk deradicalize, untuk dihilangkan, untuk diminimalisir. Kemudian kita juga melakukan apa yang disebut dengan kontraradikalisasi. Bagaimana orang yang berempati, bersimpati dengan paham-paham ini untuk dilakukan kontra kepada paham-paham seperti itu. Jadi kita jangan berbicara langsung kepada terorisme, tetapi kita lihat root causes of terrorism. Apa akar permasalahan? Akar permasalahan tadi, balik lagi ke pembicaraan tadi, adalah intoleransi. Intoleransi akan menjurus kepada radikalisasi, dan radikalisasi menjurus kepada terorisme. Namun kita juga bersama-sama dengan negara-negara di dunia, kita melakukan apa yang disebut dengan PVE, Preventing Violence Extremism. Oke Pak, yang terakhir nih terkait Bapak menjabat sebagai Kapolda Bali yang baru, nantinya jaminan keamanan seperti apa sih yang akan diberikan untuk masyarakat yang ada di Pulau Bali? Saya justru ingin bertanya, apa jaminan yang diberikan oleh media kepada ini sehingga pemberitaannya mendukung. Jadi karena lihat terakhir-terakhir ini bahwa bagaimana media menstimulate berita sehingga seharusnya membantu bersama-sama. Itu yang pertama dulu. Saya mohon dengan hormat kepada unsur-unsur media untuk membantu menstimulate berita-berita yang kira-kira mereduksi hal-hal yang intoleran, sehingga yang ditunjukkan hal-hal yang sehingga mendidik kepada bangsa kita, generasi muda kita. Kemudian saya tentunya bersama-sama dan dengan seluruh anggota saya, terutama menjelang pilkada Maiken di beberapa daerah maupun di Bali, bersama-sama dengan unsur-unsur sahabat, rekan-rekan TNI, rekan-rekan yang lain, stakeholders yang lain, untuk bersama-sama kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita di lingkungan kita menjaga. Ini yang saya kedepankan dengan bintara-bintara Kamtipmas. Jadi bagaimana, karena mereka, para bintara-bintara Kamtipmas, mereka sebenarnya yang Kapolda. Saya hanya memberikan policy. Jadi bagaimana yang disebut dengan community policing. Bagaimana komunitas itu bisa mengamankan dirinya sendiri, menjaga diri sendiri. Dan saya senang di Bali itu ada pecalang. Kita akan bersinergi bersama-sama dengan pecalang, dan saya tidak toleransi dengan premanisme. Nah, saya tidak tolerir. Oke, berarti memang intinya adalah kerjasama dari semua pihak ya Pak ya? Itu tidak ada yang tidak bisa dilakukan kalau bersama-sama. Tidak bersama-sama, oke. Menarik sekali Pak, tapi memang karena waktu kita terbatas, jadi harus kita akhiri. Dan demikian tadi perbincangan saya dengan Kapolda Bali Bapak Irjen Pol Petrus Reinhard Golose. Dan masih banyak informasi lainnya yang akan kami hadirkan, jadi tetap di Net Bali. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.